Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu ke-7 ini, kita akan mencoba menghubungkan antara parameter-parameter karakteristik batubara dengan gas metana. Pertama, kita akan menghubungkan antara peringkat batubara terhadap kandungan gas metana. Terdapat 3 batubara yang diambil dari 3 lubang bor, yaitu bor A, B, dan C. Kemudian ini adalah data reflektan vitrinit yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan peringkat batubara. Untuk bor A, batubara yang diambil dari bagian atas, peringkat atau reflektan vitrinitnya adalah 0,5%, sedangkan untuk yang bagian bawahnya 0,69%. Sedangkan untuk batubara yang diambil dari bor B dan C bervariasi dari atas sampai ke bawah, bervariasi dari 0,33 sampai 0,44%. Jadi dari data reflektan vitrinit bisa kita ketahui bahwa bor A, batubara yang terdapat di dalamnya ternyata memiliki peringkat batubara yang lebih tinggi. Kemudian bagaimana dengan kandungan gasnya? Kalau kita lihat di sebelah kiri, di sini adalah grafik yang menunjukkan variasi kandungan gas metana secara vertikal. Untuk yang berwarna biru, ini adalah data-data kandungan gas dari batubara bor A. Kalau kita lihat relatif di sebelah kanan, artinya kandungan gasnya lebih banyak. Dan kalau kita lihat semakin dalam, semakin ke bawah, ternyata kandungan gas metanya semakin besar. Berbeda dengan batubara yang diambil dari 2 bor yang lain, bor B dan C. Relatif berada di sebelah kiri, karena kalau kita lihat di sini, peringkat batubaranya relatif lebih rendah. Dari sini bisa kita ketahui bahwa semakin tinggi peringkat batubara, maka kandungan gasnya akan semakin tinggi juga. Mengapa demikian? Kita kembali pada beberapa minggu yang lalu, bahwa semakin intensif pembatubaraan, maka gas metana yang terbentuk juga semakin banyak, terutama adalah gas metana yang bersifat termogenik. Kemudian yang kedua, kita akan menghubungkan antara peringkat batubara terhadap kapasitas serap metana. Kalau kita lihat di sini, ini adalah adsorption isotherm untuk batubara yang memiliki peringkat berbeda-beda. Yang ini reflektan vitrinitnya 0,6, semakin ke atas 1,1, kemudian 1,5, dan 2,5. Jadi kalau dilihat dari kurva-kurva ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi peringkat batubara yang bisa dilihat dari semakin tingginya reflektan vitrinit, maka kapasitas serapnya juga akan semakin tinggi. Mengapa demikian? Karena semakin tinggi peringkat batubara, maka kompaksinya juga akan semakin intensif, semakin kompak batubaranya. Sehingga mikroporinya juga akan semakin banyak, seperti yang sudah pernah kita bahas pada beberapa minggu yang lalu. Kalau mikroporinya semakin banyak, maka luas permukaannya juga semakin luas. Sehingga memungkinkan batubara tersebut untuk menyerap metana dengan jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, kita akan menghubungkan antara kandungan abu batubara terhadap kapasitas serap metana. Kita lihat di grafik sebelah kiri, ini adalah grafik yang menghubungkan antara kandungan abu yang mendatar, kemudian untuk sumbu yang vertikal adalah Langmuir volume, artinya kapasitas serap. Ternyata hubungan antara keduanya adalah hubungan yang berbanding terbalik seperti ini. Artinya, semakin tinggi kandungan abu, maka kapasitas serapnya juga akan semakin rendah. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, mineral merupakan zat yang non-absorben bagi metana. Jadi memang tidak terlalu bagus dalam menyerap metana. Berbeda dengan bahan organik. Kalau bahan organik itu merupakan adsorben yang bagus untuk metana. Selain itu, luas permukaan dari pori-pori yang ada di dalam batu bara juga semakin kecil, relatif lebih kecil dibandingkan dengan
luas permukaan mikropori yang ada dalam bahan organik. Karena mineral sifatnya lebih masif dibandingkan dengan bahan organik. Sehingga luas permukaan mineral relatif lebih kecil. Kemudian kita akan menghubungkan antara kandungan air dalam batu bara terhadap kapasitas serap metana. Kalau kita lihat di grafik sebelah kiri, sumbu mendatar menyatakan kandungan moisture atau kandungan airnya. Kemudian sumbu yang vertikal menyatakan kapasitas serap metana. Dari grafik yang terlihat dapat kita lihat dengan jelas bahwa kedua parameter tersebut berbanding terbalik. Artinya, semakin tinggi kandungan airnya, maka kapasitas serapnya akan semakin rendah. Mengapa demikian? Karena air dalam hal ini lebih mudah teradsorpsi di permukaan partikel batu bara daripada gas. Sehingga air ini merupakan kompetitor utama dari gas untuk adsorpsi di dalam permukaan batu bara. Oke, sampai di sini materi untuk segmen yang pertama. Untuk segmen berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.